wanita semua akan terpuaskan olehku. Kalau kalian ngerasain hal ini udah warning keras buat kalian. Jadi kalian buat pecandu-pecandu bokep dan onani dan masturbasi yang udah bener-bener kecanduan, kalian harus dengerin aku. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan bahas tentang stop vape-vape. Emang agak ribet ya kawat ini ya ketika ngomong vape-vape ini. Tapi aku sebelum kita bahas si vape-vape ini, gimana cara berhentinya, aku mau berbagi kisah teman-teman. Dulu itu kan aku masih cupu sekali ya, apalagi SMA tuh aku masih cupu guys. Kuliah aja itu aku masih cupu banget. Kuliah awal ya. Kalau udah semester 4, wah itu sudah tidak cupu guys. Aku sudah menerima banyak materi gitu kan. Dulu itu aku saking tololnya dan bodohnya. Aku nggak tahu vape-vape ya guys. FAP. Aku nanya ke temanku cowok, vape-vape tuh apa sih? Dengan lantangnya loh aku nanya di depan. Maksudnya nggak cuma berdua, banyak orang gitu loh. Vape-vape tuh apa sih? Mungkin laki-laki yang tak tanya ini tuh tahu gitu ya vape-vape itu. Tapi ya mungkin laki-laki juga malu kali ya ditanya kayak gitu. Karena nggak terjawab rasa penasaranku. Tambah tak jelasin, ini loh FAP ini loh. Apa sih ini? Ya, itu adalah ketololanku gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin nggak tahu vape-vape itu apa, tak jelasin. Kalian akan paham setelah nonton konten ini. Kita sambil jalan aja, aku nggak mungkin jelasin si vape-vape-nya doang, karena itu sudah materiku dari lama. Kalian harusnya nonton video-videoku yang lama, kalian pasti tahu gitu loh. Oke, hari ini aku akan bahas tentang onani atau masturbasi dan gimana cara berhentinya. Jadi ini video penting banget buat kalian para laki-laki. Jadi aku punya cerita ini dari temanku namanya Budi, sebut aja Budi gitu ya. Budi ini waktu umur 15 tahun itu masih polos-polosnya. Mungkin si Budi ini udah mimpi basah gitu ya, terus merasakan ada keanehan dan dia penasaran kan akhirnya. Terus dia melakukan sesuatu hal yang bisa dibilang kayak menandatangani kontrak sama iblis. Jadi orgasme pertamanya Budi itu di tangannya dia sendiri. Dan di hari dia melakukan itu, dia ketagihan langsung melakukan itu lagi. Jadi sehari udah 2 kali, itu untuk pertama kalinya. Dan dia ngerasa itu adalah orgasme atau sensasi paling menyenangkan di hidupnya selama ini. Sejak saat itu, sehari 2 kali, itu berlanjut sampai besok-besokannya. Terus, besok terus. Dalam kurun waktu 2 tahun, dia bisa ngelakuin sehari itu bisa 2-3 kali. Atau mungkin lebih di hari-hari tertentu. Wajar lah ya, mungkin dia kurang edukasi, nggak ada yang ngasih tahu, dia juga nggak cerita ke orang tuanya mungkin masih primitif, nggak ngajarin seks edukasi sejak dini, dan bahkan mungkin si Budi ini tuh ngelihat sosial media kayak kalau jarang dikeluarin akan jadi kanker prostat, berarti kan secara nggak langsung karena otaknya dia tolol gitu ya, dia ngerasa kalau dia masturbasi, dia melakukan hal yang benar karena mencegah kanker prostat. Tapi ada titik balik di otak Budi di mana dia umur 17 tahun. Ini salahnya Budi, dia pertama kali melakukan apa ya nyebutnya biar enak, in the hoy, enak-enak. Main lah gitu sama cewek. Tapi anehnya si Budi ini nggak ada gairah. Karena biasanya dia tuh nonton bokep, nonton film gitu ya, bergairah. Dia kaget pas pertama kali main sama cewek. Kok dia nggak merasakan hal yang biasanya dia rasain, sensasi yang dia anggap paling enak di dunia selama dia hidup. Kok dia nggak ngerasain itu sama cewek, padahal yang dia tonton itu dilakuin cewek sama cowok. Jadi si Budi kayak ngerasa kosong, pikirannya kalut. Dia mikir kenapa kok aku nggak birahi. Padahal semalam aku habis onani sendiri, habis masturbasi, lihat bokep enak. Kok ini enggak? Tapi akhirnya berhasil, cuman kayak nggak tuntas dan nggak klimaks gitu. Budi ngerasa kayak ada yang hampa, kayak ada yang aneh, ini kok nggak kayak biasanya. Oke, jadi itu adalah cerita si Budi ini. Jadi buat kamu laki-laki yang punya cerita yang sama atau punya pengalaman yang sama, kalian wajib nonton video ini sampai selesai. Mungkin kalian mikir kayak, aku tahu ini adalah sensasi paling enak kalau aku onani atau masturbasi sendiri di rumah. Tapi kenapa kalau sama cewek kok nggak kayak biasanya? Kalau kalian ngerasain hal ini udah warning keras buat kalian. Jadi kalian buat pecandu-pecandu bokep dan onani dan masturbasi yang udah bener-bener kecanduan, kalian harus dengerin aku. Sekarang kamu coba googling. Kenapa laki-laki bisa puas ejakulasi sendiri, tapi ketika sama wanita enggak? Coba searching dulu. Dan kamu cari ribuan kisah laki-laki yang punya pengalaman yang sama. Baca, cowok muda, umur masih produktif, yang harusnya ada di peak-peaknya, puncak kejantanannya, malah ngalamin disfungsi ereksi cuman gara-gara apa? Pornografi. Mbak, tapi kan aku sulit berhenti. Otakmu itu udah terlatih untuk menikmati pixel di layar handphone. Model cantik, editan sempurna, pencahayaan bagus, color grading bagus.
dimasukin filter yang terlihat mungkin kulitnya mulus, cerah, bentuknya juga rapih, sudah di-cut-cut, sudah dijahit, sudah diedit sedemikian rupa, diambil pik-piknya supaya kamu terangsang sempurna. Jadi pas kamu dihadapkan dengan wanita beneran, kamu bingung. Wanita yang kamu lihat nggak sama kayak yang kamu tonton. Wanita itu duduk di depanmu dengan segala kekurangannya, segala insekuritasnya, segala pengetahuannya, nunggu kamu yang ngambil inisiatif. Dan kamu nggak akan ada birahinya di situ. Kalau kamu udah kebiasaan kayak cuman megang tangan udah masturbasi, kemungkinan punyamu juga udah nggak berfungsi. Karena apa? Karena otakmu tuh sudah dilatih untuk hal yang simple. Tinggal pegang HP udah langsung terangsang semua. Sedangkan dengan cewek asli, dengan wanita beneran, dengan istrimu, kamu harus ada usahanya, harus ada effortnya. Harus kompromi, harus komunikasi. Banyak skill yang dilatih. Baru tahu kan? Mbak, retiku seks main ngono-ngono tok. Enggak, itu semua skill. Komunikasinya dilatih, sensitivitasnya dilatih, pengelolaan emosinya dilatih. Jadi karena kamu udah kebiasaan yang simple, cuman megang HP dan otakmu semua sudah dirangsang, sudah dicepak kayak kasarane. Mangan we dadak didulang, mangap we dadak dicangap gitu ya. Ngunyah we dadak diewangi, kasarane kayak gitu. Ketika kamu dihadapkan dengan suatu kejadian yang asli, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak tahu caranya mulai dari mana, kamu bingung cara mulainya. Ekspektasimu udah jauh banget dari kenyataan. Dan akhirnya apa? Kamu kecewa. Ketika kamu lagi di usia produktif, remaja, usia-usia yang otaknya masih bisa dibentuk, belum terdevelop sempurna, kamu habiskan masa-masa itu dengan kecanduan bokep di layar handphone. Cacat, tolol. Kalau pengalaman seksualmu satu-satunya cuman dari bokep, ya jangan kaget kalau menurutku masa depan seksualmu akan hancur juga. Kalau kamu ngalamin kayak gini, tenang, banyak cowok yang sepengalaman sama kamu. Tapi kalau kamu punya pengalaman seksnya itu cuman dari bokep, padahal usiamu masih produktif, aku jamin nanti ke depannya kehidupan seksualmu ya akan gitu, ya mandek di situ doang. Nggak akan sesuai dengan harapanmu, nggak akan sesuai dengan ekspektasimu, dan kamu akan terjebak dengan nonton bokep terus-terusan. Padahal nantinya kamu akan punya istri, tapi kamu nggak akan bisa menikmati apa yang sudah disediakan Tuhan, apa yang udah ada di depan matamu. Kasarannya kamu akan mati di tengah lautan roti, kamu akan mati di tengah lautan makanan yang bisa mbok makan, tapi kamu nggak bisa makan itu karena kamu terjebak. Kamu nggak tahu gimana caranya ngambil makanan, motong jadi bagian-bagian kecil, ngunyah. Karena kamu semuanya kasarannya kayak semuanya udah dicepak, kayak mangap, dipangap, dicangap, ngunyah dibantuin ngunyah, nelan juga mungkin didorong, ditelenin. Percaya nggak percaya, aku nggak mau terlalu sok agamis ya teman-teman. Kalau kamu terlalu sering ejakulasi dengan nonton itu tadi, otakmu tuh kayak ngerasa kamu ngehamilin cewek setiap hari, setiap kamu nonton itu. Jadi otakmu nggak punya alasan buat berhenti. Dan otakmu akan mikir kayak, aku udah tiap hari ngambilin cewek, aku bisa, aku perkasa. Padahal kenyataannya itu cuma ilusi. Seolah-olah otakmu tuh membohongi kamu kalau kamu perkasa, kamu kuat di ranjang, kamu bisa segala cara, aku bisa menguasai wanita, wanita semua akan terpuaskan olehku. Tapi itu ilusi, double. Ketika pengalaman seks pertamamu itu udah gagal, itu harusnya udah cukup jadi pelajaran buat kamu. Ketika kamu sudah ngerasa kayak, loh kok sama cewek aku jadi kayak gini, itu harusnya udah jadi tamparan yang sangat keras untuk kamu. Dan ketika pengalaman seks pertamamu itu gagal, percayalah kamu di pergaulan juga ngerasa insecure, ngerasa ada yang aneh lah minimal. Rasa malu dan canggung setelah masturbasi itu ada loh teman-teman. Kalau kamu masih terjebak di dunia masturbasi sehari sampai 3 kali, 4 kali, atau bahkan kamu sudah ada di titik dimana, mbak kalau aku belum coli mbak, aku nggak bisa ngapa-ngapain mbak kalau aku belum coli mbak, moodku tuh swing banget mbak, aku kayak wong loro. Tapi coba kalau kamu berhenti itu dan kamu lama nggak ngelakuin, kamu akan menemukan dirimu yang berbeda. Kamu keluar rumah juga rasanya beda, kamu kumpul di pergaulan juga rasanya beda, kamu ngobrol sama temanmu juga beda, topik obrolannya pun beda, kamu ngelihat cewek itu juga beda. Kamu perlu sadar kalau bokep itu hanya kesenangan sesaat. Oke, kita tadi bahas tentang negatifnya terus, tapi aku akan kasih tahu cara, semoga ini berhasil, caranya buat berhenti. Aku tahu mungkin kamu sudah pernah berusaha gitu ya, kayak nontonin video-video sejenis, kayak gimana sih caranya berhenti kecanduan, gimana sih caranya berhenti itu, bahkan kamu mungkin sudah dikirimin pasanganmu atau orang tuamu, gimana caranya berhenti kecanduan ini. Tapi itu semua nggak ngefek. Jadi sebenarnya gimana sih caranya aku untuk benar-benar berhenti? Karena kamu mikir atau orang sekitarmu mikir kayak ini cuma masalah nafsu doang. Salah, ini adalah perang dengan otakmu sendiri, dengan dirimu sendiri. Karena apa? Karena kamu sudah kecanduan dopamin murahan. Ini sama halnya kayak perokok yang cuma bilang, enggak aku sebat doang. Padahal habis berbungkus-bungkus. Dan kamu akan nyari alasan apapun itu untuk balik lagi. Yang perlu kamu lakuin adalah, pertama, nggak usah percaya tipu muslihat otakmu. Ah, dikit doang. Ah, lihat bagian ini doang. Nyimpen cuman satu, jangan pernah percaya itu. Ah, cuman lihat IG story cewek masih pakai baju kok, cuman kelihatan belan dadanya doang.
cuman kelihatan pahanya doang. Jangan percaya itu. Kamu bisa bentuk timelinemu sendiri, teman-teman. Kedua yang bisa kamu lakuin buat dirimu susah buat kecanduan. Kalau kamu nge-gym, Mbak aku udah nge-gym, Mbak aku udah olahraga, Mbak aku udah ini itu. Tapi setiap kamu ngelakuin hal yang baru, yang positif, terus kamu balik ke kamar 5 menit buat masturbasi, sama aja. Ganti lingkunganmu, kalau perlu kamu ganti HP, biar kamu nggak punya akses-akses ke masa lalumu gitu loh. Ganti HP, Apple ID baru, emailnya baru, kalau kamu pakai Android ya email Androidnya juga baru. Ganti lingkungan yang tadinya ngomongin cewek-cewek terus, clubbing terus, pokoknya akses-akses ke sana. Ganti lingkungan. Awalnya mungkin aneh, awalnya mungkin nggak enak, tapi lama-lama kamu pasti akan terbiasa. Yang ketiga, jangan pernah kabur dari dorongan atau hasrat pengen, tapi hadapi. Ketika kamu kepikiran kayak, aduh aku lagi pengen banget nih, jangan pernah didebat, jangan pernah dipikirin, karena itu sama halnya kayak debat sama teroris. Nggak akan ada jalan keluar. Ketika kamu kepikiran langsung lakuin, langsung action hal tertentu. Kamu kepikiran, mandi langsung, berangkat langsung berdiri, siram tubuhmu dengan air dingin. Saat itu juga. Telepon temanmu yang toxic di Mobile Legends kayak langsung buka game. Chat temanmu, yo gas main, aku role-nya jungler padahal kamu mid. Nggak apa-apa dikata-katain temanmu, tapi itu akan langsung memutus sambungan otakmu ke hal-hal yang tidak diinginkan. Keempat, ganti identitasmu secara radikal. Hah, Mbak, kamu ngajarin aku buat jadi teroris? Enggak, dengerin dulu. Ini bukan cara untuk nyoba buat berhenti, tapi ini adalah cara buat jadi orang yang baru. Contohnya kayak mantan preman yang sekarang jadi trainer fitness misal. Jadi kayak bener-bener ganti, misal dulunya dia suka ngoleksi video syur, malak sana sini, tapi sekarang dia ngumpulin orang-orang buat bangun bisnis bareng. Bener-bener menciptakan suatu habit yang baru, bener-bener menciptakan jadwal rutinmu yang baru. Misal kamu kalau dulu bangun tidur harus ngocok dulu baru bangun, sekarang bangun tidur langsung jenggirat. Nek perlu suruh orang tuamu atau orang di sekitarmu kalau udah jam 7 pagi atau udah jam 6 pagi atau kalau perlu subuh setrumen sikilku gue raket nyamuk. Jadi bener-bener kamu ganti kulit gitu loh, ganti sedalam-dalamnya kalau perlu. Yang terakhir, move on. Jangan jadi orang yang oke, aku niat buat berhenti masturbasi, nontonin video-video sejenis ini, tapi cuman ada di otak doang, nggak ada eksekusi. Lakuin sekarang. Ini loh, detik ini kamu nonton video ini, tangi cok. Selamatan manukmu gak rokok. Biar sadar gitu loh. Kalau cara halus nggak bisa, berarti kamu harus dikasarin. Menurutku itu. Oke teman-teman, kalau kalian sudah menerapkan ini, dan kalau kamu emang benar-benar berubah, akan ada saatnya dimana kamu lupa kapan terakhir kali kamu ngelihat cewek-cewek seksi, atau kapan terakhir kali kamu lihat konten-konten yang bisa bikin kamu masturbasi. Karena apa? Karena hidupmu sudah dipenuhi, sudah disibukkan dengan duit yang masuk terus ke rekening. Mungkin kamu produktif banget di konten, lingkungan kerja yang udah berubah, obrolan tongkrongan yang nggak cuman cewek, nggak cuman mengeluh, tapi obrolan tentang masa depan, bangun bisnis baru, ngajakin hiking ke gunung, diving, free dive, atau mungkin kamu disibukkan dengan pacar beneranmu yang ngajak kalian sama-sama berkembang dan bertumbuh bersama. Itu loh enaknya kalau kamu sudah berhasil. Kamu akan lupa, astaga 5 tahun lalu teke aku ngocokan deng. Sudah berganti dengan dirimu yang baru yang bener-bener fresh. Ingat ya teman-teman, pornografi itu adalah sebuah candu yang bisa merusak dirimu. Kamu akan dibuat jadi pecandu dopamin murahan, atau jadi pria dewasa yang diperbudak oleh kontolnya sendiri. Gitu aja konten kali ini, semoga berhasil teman-teman. Ingat, perubahan itu dimulai dari yang kecil, nggak bisa langsung besar. Kamu bukan anaknya Prabowo.